Selamat pagi saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Selamat tahun baru. Hari ini kita sudah memasuki hari yang keempat di tahun 2023. Dan kita sudah mulai kembali beraktivitas. Saudara-saudara, bacaan Alkitab kita pada hari ini akan diambil dari kitab Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, di pagi hari ini kembali kami datang ke hadapan-Mu. Kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang kembali Tuhan percayakan kepada kami untuk kembali kami boleh beraktivitas dengan kekuatan, kesegaran baru yang Tuhan berikan. Sebelum kami memulai dengan semuanya ya Bapa, kami juga mau merenungkan akan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami, memampukan kami untuk kami dapat memahaminya. Kami percayakan semuanya dalam pimpinan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan membaca dari kitab Keluaran 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, hari ini dari bacaan Alkitab kita mengenai Allah yang berbicara kepada Musa ketika Musa katakan sedang menggembalakan kambing domba Yitro yang adalah mertuanya. Ketika ia sampai di gunung Horeb, dia melihat semak duri yang menyala dan tidak terbakar. Tentu Musa ingin tahu kenapa, ada apa di situ, di mana kemudian dia mendekati tempat itu. Tetapi terdengarlah suara Allah yang mengatakan, "Musa, Musa." Yang segera dijawab oleh Musa dengan mengatakan, "Ya Allah." Artinya Musa tahu bahwa itu adalah Allah yang hadir di situ. Yang kemudian juga dilanjutkan dengan Allah yang mengatakan, "Janganlah dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Saudara, apa yang Allah katakan mengingatkan kepada kita semua bahwa Allah adalah Allah yang kudus. Dan kita sebagai umat Tuhan juga diingatkan untuk menjaga kekudusan hidup. Dalam Imamat pasal 19 ayat 2b dikatakan, "Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus." Kekudusan hidup dalam seluruh aspek kehidupan bukan hanya ketika kita ada dalam gereja saja, kemudian kita menjadi orang yang baik-baik, orang yang merasa harus melakukan yang benar hanya ketika ada di dalam gereja atau dalam kegiatan-kegiatan yang berbau rohani saja. Tetapi sesungguhnya dimanapun kita hidup dan berkarya, kita menjaga kekudusan hidup kita. Mari kita lihat makna perkataan Allah kepada Musa ketika Musa mendekat. Allah mengatakan, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu." Kenapa? Karena dikatakan tempat itu kudus. Saudara,
Kita tahu sandal atau alas kaki memang identik dengan sesuatu yang kotor. Karena itu sebagian dari rumah tinggal atau rumah ibadah mewajibkan orang untuk melepaskan alas kakinya ketika masuk ke dalam. Sandal yang dipakai sebagai alas kaki ketika di luar rumah memang bisa kotor. Walaupun mungkin kelihatannya jalanannya baik-baik saja, tidak kotor yang keterlaluan, tetapi tetap itu adalah kotor. Apalagi kalau dipakainya ke pasar tradisional. Atau menjadi lebih kotor lagi ketika musim hujan. Saudara, dalam tradisi Perjanjian Lama, umat Allah masih memegang keyakinan bahwa di mana Allah berada atau menampakkan diri, maka tempat itu otomatis menjadi tempat yang kudus. Kata tanggalkanlah kasutmu mau memperlihatkan bahwa Musa sekalipun atau sedekat apapun hubungannya dengan Allah, bukan berarti dia boleh bersikap sembarangan terhadap Allah. Musa harus menanggalkan kasutnya untuk dapat menemui Allah. Kita ingat kisah Yakub yang berjumpa dengan Allah di Luz, sebuah tempat antara Beersheba dan Haran. Peristiwa-peristiwa ini bukan terjadi di istana atau di tempat khusus untuk beribadah. Tapi peristiwa-peristiwa itu bisa saja terjadi misalnya di lapangan terbuka. Musa di semak berduri, di sebuah gunung. Artinya Allah bisa hadir di mana saja. Semua tempat bisa dijadikan Allah sebagai sarana perjumpaan. Ia tidak bisa dalam tanda petik dipenjarakan hanya ada di dalam rumah ibadah. Dan ini artinya semua tempat berpotensi sebagai tempat kudus karena Allah hadir di situ. Nah, saudara-saudara, kalau selama ini mungkin kita atau masih banyak orang juga berpikir bahwa gereja adalah tempat kita berjumpa dengan Tuhan yang kemudian itu mempengaruhi sikap kita, yaitu dengan bagaimana kita berusaha untuk memiliki sikap hormat, menjaga tutur kata kita juga mencoba rapih dalam berpakaian. Dan hari ini kita diingatkan kalau perjumpaan dengan Tuhan itu bisa terjadi di mana saja. Maka kalau di gereja kita sudah mencoba berlatih untuk menjaga sikap hormat, maka seharusnya di tempat bekerja, ketika kita di jalan raya, ketika kita ada di sekolah, ketika kita ada di pasar sekalipun, di mana saja, kita akan tetap menjaga sikap kita. Sikap yang bukan sekedar basa-basi, karena di sana Tuhan hadir. Dan inilah salah satu sikap hidup kudus yang Tuhan kehendaki. Dalam tutur kata, dalam perbuatan. Jadi bukan hanya di satu tempat atau di suatu tempat saja yang kita kira bahwa disitulah kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Tapi di mana saja kita bisa berjumpa dengan Dia. Karena itu hidup kudus yang Dia kehendaki adalah dalam tutur kata, dalam perbuatan kita dimanapun kita berada. Imamat 19 ayat 2b tadi katakan, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Saudara, mari kita belajar untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kita selalu ingat bahwa sebagai umatnya, kalau Allah kita kudus, maka kita pun Dia ingin supaya hidup kudus, hidup benar. Sehingga hidup kita menampakkan kekudusan Allah. Dan kita memuliakan Dia. Amin. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang ke hadapan-Mu ya Bapa, dan kami bersyukur kalau kami boleh menjadi umat-Mu yang Engkau kasihi, umat-Mu yang senantiasa Engkau ingatkan di dalam menjalani kehidupan ini, bahwa Engkau hadir dimanapun juga. Engkau hadir di dalam setiap apa yang kami lakukan, apa yang sedang kami hadapi. Karena itu, biarlah kami boleh terus mengingat bahwa Engkau hadir, maka sebagai anak-anak-Mu,
kami juga dapat hidup dengan baik dan benar di dalam tutur kata kami, dalam perbuatan kami. Bapa, terima kasih untuk penyertaan yang Kau berikan. Juga kami percayakan kehidupan kami sepanjang hari ini dengan segala rencana yang kami miliki, dengan segala tugas tanggung jawab yang harus kami lakukan, hanya di dalam pimpinan dan pertolongan-Mu saja, sehingga kami dimampukan untuk melewati hari ini dengan baik dan benar di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas saudara-saudara, Tuhan memberkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.